Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siulak RT 001 016 Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi
Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit ya, analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya,
RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di Bank
tersebut kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Nah, terus yang bersangkutan uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Nah, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri.
Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna. Ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Nah, terus yang bersangkutan uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Nah, sekali setor terhadap PT
deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih.
kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya
percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi dikerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siulak,
RT 001 016 Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS
RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siulak RT 001 016 Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan
yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan,
Sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit ya, analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol yaitu ya Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan uang tersebut digunakan untuk keperluan kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online.
kebanyakan untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Nah, jika setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair.
Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak ya, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh
tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di
Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit ya, analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu ya Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak ya, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol,
Kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siulak RT 001 016 Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan satu orang,
memiliki 3 rekening dibobol, kemudian ada yayasan juga, ada 1 rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Nah, terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Nah, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang.
Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna. Ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada
banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu dengan ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Nah, terus yang bersangkutan uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman,
namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49
ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan
dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025, di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci, di Jalan Desa Dusun Baru Siula, RT 001 016 Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi, Bank BPD Jambi di Kerinci, sebagai analis kredit ya, analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli, sudah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ, untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung,
Nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siulak RT 001 016 Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan
Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 26 rekening tadi. Ada banyak, ada kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka.
RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka. Imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu
kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer.
Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli, sudah kita lakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu
dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan
berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah.
Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siulak RT 001 016 Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai
karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit ya, analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam.
Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siulak RT 001 016 Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dibobol, yaitu Baitul Husna.
ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Nah, terus yang bersangkutan uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Nah, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik.
Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna. Ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Nah, terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan
bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia.
Wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana penerbangan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Nah, terus yang bersangkutan uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang
ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi dikerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di
Desa Dusun Baru Siula, RT 001 016 Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit ya, analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ, untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak ya, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah. Uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin,
2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siulak RT 001 016 Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada
yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Nah, terus yang bersangkutan uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak ya. Nah, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut,
Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka. Imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi.
Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah. Uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain. Tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu.
Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna. Ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Nah, terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak, sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah
laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025, di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia,
mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siulak RT 001 016 Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit ya, analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah
diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik, itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online, daftar, makanya yang sekali main banyak sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi di Kerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husna. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang.
Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya, RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit ya, analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu
yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 26 rekening tadi. Ada banyak, ada yang kadang 1 miliar, ada yang 400 juta itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi. Terus yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk keperluan, kalau hasil analisis terhadap rekening yang bersangkutan di situ untuk judi online kebanyakan, untuk judi online. Jadi yang bersangkutan menggunakannya untuk judi online daftar, makanya yang sekali main banyak sekali setor terhadap deposit untuk judi online tersebut. Kemudian pasal yang bersangkakan yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, itu dipidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda minimal 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Bagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, banyak barang bukti slip-slip penarikan yang dilakukan oleh tersangka. Dan ini dilakukan tersangka awalnya memang ada kepercayaan dari salah satu nasabah yang dulunya percaya untuk minta tolong tarikan di bank. Nah, itulah akhirnya setelah itu disalahgunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan kepercayaan dari pemilik nasabah. Itu yang bisa kami sampaikan. Pegawai Bank Jambi dikerinci bobol rekening pelanggan hingga 7 miliar rupiah, uang dipakai untuk judol. Karyawati Bank Jambi berinisial RS nekat membobol rekening beberapa nasabah demi judi online, judol. Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang didapatkan RS dari hasil membobol rekening nasabah mencapai 7,1 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, mengungkapkan korban pembobolan RS mencapai 25 orang, termasuk mantan Bupati Jambi, Adi Rozal. Ada 25 korban, ada 1 orang memiliki 3 rekening dibobol. Lalu ada Yayasan Bantul Husnah. Dari yang dia cabut, bobol, kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah, jelas Taufik di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025, dikutip dari tribunjambi.com. Sosok RS. RS saat ini diketahui berusia 26 tahun. Artinya, ia lahir pada 1999 silam. Ia bekerja sebagai analis kredit di Bank Jambi Cabang Siulak, Kerinci. AKBP Taufik Nurmandia mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, RS melakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. RS diketahui melancarkan aksinya selama setahun dalam kurun waktu September 2023 sampai Oktober 2024. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan membobol rekening mereka. RS diketahui mendapat kepercayaan untuk proses administrasi sebab nasabah menganggapnya lebih praktis. Memanfaatkan hal tersebut, RS sengaja berpura-pura mendapat amanah dari nasabah untuk mengambil uang. Ia memalsukan tanda tangan nasabah dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Dia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan uang hasil pembobolan itu digunakan RS untuk bermain judi online. Sekali deposit, RS bisa menghabiskan uang hingga 80 juta rupiah. Untuk judi online kebanyakan, sekali main bisa Rp 70-80 juta, ungkap Taufik. Saat ditelusuri, uang hasil pembobolan tidak mengalir ke rekening selain milik RS. RS menggunakan uang 7,1 miliar rupiah sendiri. Bahkan, saat rekening pribadi RS dicek, saldo yang tersisa hanya Rp80.000. Hasil pengecekan tidak ditemukan ke tempat lain, tidak ada nomor rekening lain untuk ditransfer. Disimpan di rekening sendiri dengan sisa uang di dalam rekeningnya Rp80.000, tutur Taufik. Akibat perbuatannya,
RS pun terancam dijerat pasal 49 ayat 1 UU RI tahun 2023 tentang perbankan dan sektor keuangan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kronologi kasus terungkap. Kasus pembobolan oleh RS ini terungkap setelah ada nasabah yang mengajukan pinjaman, namun uang tak kunjung cair, meski pihak bank telah menyetujuinya. Ternyata, uang pinjaman tersebut telah ditarik oleh RS dari rekening nasabah itu. Awalnya memang sudah ribut, terus ada informasi masuk, lalu kita lakukan penyelidikan, kata AKBP Taufik Nurmandia. Jadi korban ini waktu dia minjam, uangnya tidak cair-cair. Ternyata uang sudah diisi oleh bank, tapi ditarik oleh tersangka, imbuh dia. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih meluangkan waktu siang ini sehingga dapat memenuhi ajakan dari penyidik untuk rilis berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh pihak Subdit 2 Perbankan Khusus Polda Jambi. Jadi siang ini kita akan merilis berkaitan dengan tindak pidana perbankan di mana adanya penarikan atau mengambil uang nasabah yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari Bank BPD Jambi, kantor cabang Kerinci. Jadi dasarnya adalah laporan polisi LP nomor 98 bulan 3 2025 di mana pada tanggal 18 Maret. Jadi TKP-nya di Bank 9 cabang Kerinci di Jalan Desa Dusun Baru Siula RT 001 016 Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci. Ini tersangkanya inisialnya RS 26 sebagai karyawati dari PT Jambi Bank BPD Jambi di Kerinci sebagai analis kredit ya, analis kredit. Jadi kita sudah melakukan sebanyak 27 orang saksi dan ahli setelah kita lakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada yayasan juga, ada satu rekening yayasan yang dijebol, yaitu ya Baitul Husna, ini dijebol juga. Kemudian ada 24 rekening orang yang pinjam di bank tersebut, kemudian dimasukkan di tabungan di Bank Kerinci juga, di BPD Bank Cabang Kerinci. Jadi dari sekian ini yang dia cabut, tarik itu kerugian sebanyak 7,1 miliar. Ada banyak proses mulai dari tahun September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Itu yang dilakukan penarikan oleh tersangka terhadap 25-26 rekening tadi. Ada banyak, ada kadang 1 miliar, ada yang 400 juta, itu yang ditariknya sepanjang 1 tahun tadi.